Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaannya sehingga memungkinkan kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdiri. Kita mempersiapkan diri dengan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah Tritunggal yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Mari kita memberikan hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi anak Allah yang turun dalam dunia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Hormat puji haleluya, Raja surga abadi, siang dan malam pujilah terus. Hormat puji haleluya, Raja surga abadi, siang malam pujilah terus di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, hormat puji pada Haleluya. haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Haleluya, haleluya, hormat puji Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Kita patut memuji dan mempermuliakan nama Tuhan karena kasih-Nya yang besar. Ia datang ke dunia memberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal bagi setiap kita umat pilihan-Nya yang percaya kepadanya. Mari dengan sukacita kita memujikan pujian umat-Nya, pujilah. Mari dengan sukacita kita pujikan pujian ini. Kita mengatakan umat-Nya, pujilah, haleluya. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Dia berkenan. Haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Memuji Tuhan. Pujilah Sang Kristus, haleluya. Gemarlah jiwamu, haleluya. Sidang jemaat, saya persilakan untuk mengambil sikap berdiri. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami datang di hadapan-Mu, kami sadar siapa kami. Kami adalah manusia berdosa yang layak menerima hukuman yang kekal. Namun kami bersyukur dan bersukacita karena kasih Allah yang besar mengutus putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang menjadi kurban tebusan bagi kami. Sehingga kami yang layak menerima hukuman mendapatkan hidup yang kekal. Tolong kami ya Tuhan untuk menghayati kasih terbesar yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dengan menata hidup kami, semakin hari semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin hari semakin mengamalkan firman-Mu. Sehingga melalui kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Orang-orang yang menyaksikan kehidupan kami memuliakan Engkau, dan harapan kami mereka pun percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah bagi kita sekalian terambil dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18.
Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagi kita yang telah mendapatkan pengampunan dosa, kita mau berkomitmen untuk menata hidup kita dalam 1 minggu ke depan dengan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Janji Tuhan bagi setiap umat pilihannya. Siapa yang percaya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita yang telah diselamatkan tidak hanya mengkonsumsi karya keselamatan itu seorang diri, tetapi kita dituntut, kita diwajibkan untuk menjadi saksi, mewartakan kasih Kristus itu kepada banyak orang, sehingga mereka pun memiliki kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan pujian, nyalakan terang rahmat-Nya. Percaya bagai sinar menara, kita di pantai menjaga terang bagi laut gelap. Nyalakan terang rahmat-Nya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bahaya tidak jadi tenggelam. Kegelapan dosa berkuasa, topang hidup bergelora. Terdengar jeritan jiwa tengah ombak menderu. Nyalakan terang rahmat-Nya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bahaya tidak jadi tenggelam. Sing saja. Sidang jemaat, saya persilakan untuk mengambil sikap berdiri. Angkatlah terang-Mu tinggi bagi yang hampir lemas. Tunjukkan penebusan-Nya agar jiwanya selamat. Nyalakan terang rahmat-Nya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bahaya tidak jadi tenggelam. Nyalakan terang rahmat-Nya, pancarkan ke laut gelap, agar yang dalam bahaya tidak jadi tenggelam. Mari bersama orang percaya di segala tempat dan segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat, akan dilayani oleh Evangelis Melinda. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kami boleh beribadah, dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh sungguh memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, dan bahkan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah melalui kesempatan ini kami sungguh boleh bersyukur, biarlah Tuhan terus boleh menjaga kami dalam keadaan situasi yang tidak mudah ini. Kami sungguh boleh Tuhan lindungi. Tuhan, biarlah kami yang masih di rumah, dimanapun kami berada, Tuhan yang akan terus menolong kami semua. Kami tahu Tuhan, terkadang kami jenuh, kami bosan masih berada di rumah. Biarlah Tuhan berikan kami kesabaran dan kekuatan untuk menjalani semuanya itu Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa tetap mendengarkan akan suara Tuhan dan boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk jemaat kami. Biarlah Tuhan juga terus memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk jemaat kami yang sakit. Ada Ibu Seiming, Ibu Valencia, Ibu Lili Agustin, Saudari Kiki, Ibu Tan Mesyang, Ibu Chang Piyun. Tuhan, kami terus menyerahkan jemaat kami yang lanjut usia yang lemah tubuh ini. Tuhan tolong, Tuhan terus jamah, Tuhan pulihkan melalui setiap obat yang diminum dan istirahat yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan juga senantiasa terus menolong mereka. Tuhan berikan kesabaran kepada keluarga yang merawat. Tuhan juga memberikan kekuatan. Tuhan, kami juga terus menyerahkan jemaat kami yang sedang lemah tubuh, yang tidak kami sebutkan namanya, tapi Tuhan tahu, Tuhan terus yang akan menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk jemaat kami yang ulang tahun minggu yang mendatang ini. Ada Bapak Hudi Santoso, Saudari Siti Juliani, Ibu Susiana Susatyo, Saudari Leni Widiawati, Bapak Sasminto Noto Hadi, Bapak Yohanes Kurniawan, Ibu Susi Darmono, Ibu Erlin Wijayayanti, Bapak Yosep Irawan. Kami sungguh menyerahkan akan jemaat kami yang boleh berbahagia. Bila Tuhan juga memimpin, menolong kehidupan mereka. 1 tahun yang Tuhan berikan, Tuhan juga senantiasa menjaga iman mereka. Semakin hari semakin boleh bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan, apapun yang mereka rindukan, Tuhan juga menolong mereka semua. Berkati keluarga, pekerjaan, studi mereka yang mereka lakukan saat ini, Tuhan juga yang menolong mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengingat akan bangsa Indonesia kami dalam keadaan yang tidak mudah Tuhan, terkena virus corona. Tuhan, kami mohon, Tuhan tolonglah akan pemimpin bangsa kami, supaya pemimpin bangsa kami sungguh boleh diberikan hikmat dalam mengambil keputusan apapun yang sungguh boleh untuk meredakan virus corona. Dan Tuhan tolong untuk para medis, dokter yang sedang merawat pasien yang terkena virus corona ini. Tuhan juga memberikan perlindungan, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka sehingga boleh merawat pasien dengan baik. Dan Tuhan juga senantiasa terus menolong akan bangsa kami boleh keluar dari situasi yang begitu tidak kondusif ini ya Tuhan. Kami sungguh Tuhan mohon akan keamanan juga ya Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan, kami tahu banyak sekali yang kena dampak virus corona. Tuhan juga terus tolong ya Tuhan, baik yang mereka yang mengalami pengangguran, yang
tidak bisa bekerja, Tuhan tolonglah supaya Tuhan juga senantiasa membukakan jalan dan berikan keamanan yang tetap damai untuk bangsa kami di kota Jember juga. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami berdoa dengan satu keyakinan Tuhan senantiasa terus mendengar setiap seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Melinda yang telah membawa kita dalam doa syafaat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan diri kita, kita pujikan pujian firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita melewati masa-masa sulit yang sedang kita hadapi. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Karyaman. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau senantiasa dan selalu baik di dalam kehidupan kami. Walaupun kami mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami tantangan, namun kami bersyukur Tuhan Engkau selalu menguatkan kami. Saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Berkarya di dalam hati kami. Sehingga firman yang kami renungkan, sungguh-sungguh kami boleh pahami dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terlebih juga hamba-Mu yang menguraikannya. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21. Kita akan baca ayat yang pertama dan keempat, kemudian dilanjutkan dengan ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita. Sekali lagi saya ulangi, Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 12 sampai 19. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian ayat 12 sampai 19. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada setiap kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat perkembangan COVID-19 di negara kita saat ini, kita melihat bahwa perkembangannya semakin mengkhawatirkan kita. Jumlah orang yang positif semakin lama semakin banyak. Tetapi di satu sisi kita bersyukur karena pertambahan jumlah yang sembuh lebih banyak dibanding dengan jumlah yang meninggal. Tentu ini tidak terlepas dari usaha perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Dan ini patut kita syukuri bahwa Tuhan tetap berkarya di dalam negara kita ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, COVID-19 telah banyak mengubah dan mempengaruhi kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar,
COVID-19 itu mengubah dan mempengaruhi kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan bersosial maupun itu dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dulu kita diajarkan bahwa berjabat tangan itu merupakan sikap yang baik untuk menghormati dan menghargai orang lain. Tetapi sekarang justru kita dilarang untuk berjabat tangan. Dulu kita diajarkan bahwa bergaul, bersosialisasi dengan sesama itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi sekarang kita diajarkan bahwa kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita tidak boleh berdekatan dengan sesama kita. Dulu kita diajarkan bahwa kita tidak boleh berada di rumah terus. Orang yang biasanya berada di rumah terus adalah orang yang malas. Tetapi justru sekarang kita diminta untuk terus tinggal di dalam rumah. Bahkan dikatakan kalau kita terus tinggal di dalam rumah, justru kita sudah membantu yang namanya pemerintah. Dulu kita diajarkan untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi sekarang kita diminta untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, saudara, dulu kita diajarkan bahwa selama beribadah kita tidak boleh membuka HP. Tetapi justru sekarang kita diminta bahwa ketika kita beribadah, kita harus buka HP kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah beberapa perubahan-perubahan yang terjadi akibat dampak dari COVID-19 ini. Dan banyak orang yang tidak siap menghadapi perubahan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selain itu COVID-19 ini juga telah mencuri perhatian kita. Di dalam kehidupan kita, kita lebih banyak memikirkan COVID-19. Berita-berita di TV yang ditampilkan adalah tentang COVID-19. Ketika kita berada di toko kita, yang kita pikirkan adalah COVID-19. Ketika kita juga keluar rumah, yang kita pikirkan adalah COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa COVID-19 itu sudah menghantui pikiran kita. Bahkan kita melupakan hal-hal yang lain dan hanya fokus kepada COVID-19. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah COVID-19 juga mempengaruhi kerohanian kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisa jadi COVID-19 karena kita hanya fokus memikirkan virus ini, maka kita mulai lupa akan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita hanya memikirkan kesulitan, kita hanya memikirkan tekanan yang disebabkan oleh COVID-19. Tetapi kita melupakan kasih Allah yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Kita melupakan kasih Allah yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kesulitan, tekanan yang kita alami membuat kita lupa akan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di sini kita melihat sosok murid Tuhan Yesus yang luar biasa, yaitu Petrus. Kita semua tahu bahwa Petrus adalah seorang pribadi yang begitu semangat untuk mengikut Tuhan Yesus, yang begitu semangat melayani Tuhan Yesus. Petrus pernah berkata bahwa jika orang lain atau murid-murid yang lain meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus mengatakan,
aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Petrus pernah menegur Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberitahukan kematiannya kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Petrus adalah orang yang luar biasa, begitu semangat mengikut Tuhan Yesus. Dia begitu menggebu-gebu mengikut Tuhan Yesus. Namun saudaraku, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terjadilah perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Petrus. Semangat yang tadinya menggebu-gebu menjadi kendor. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam ayatnya yang ketiga, di situ Petrus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Petrus mengatakan kepada murid-murid yang lain, ketika mereka ada di danau, di situ dikatakan Petrus tiba-tiba ingin kembali lagi kepada pekerjaannya yang semula, yaitu menjadi penjala ikan. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan Petrus? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tekanan, kesulitan yang dialami oleh Petrus setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka, membuat dia lupa akan kasih Kristus, bahkan akan panggilan Tuhan Yesus kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Petrus mengeluarkan suatu kalimat yang sangat mengejutkan. Apa yang dia katakan di sini? Aku pergi menangkap ikan. Maksudnya apa, saudara? Ini berarti Petrus mau kembali ke pekerjaannya yang semula. Dia meninggalkan tugas tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus tidak lagi mengutamakan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kasihnya kepada Tuhan Yesus sudah teralihkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus lupa akan panggilan Tuhan Yesus kepadanya. Ketika Tuhan Yesus pertama memanggil Petrus, di dalam Matius 4 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus lupa akan panggilan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Tekanan hidup, persoalan, pergumulan yang dialami membuat Petrus lupa akan panggilan Tuhan Yesus kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali juga di dalam kehidupan kita demikian. Ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat, kita tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lupa akan janji-janji Allah kepada kita. Kita lupa akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernah ada seorang teman mengatakan,
bahwa dia akan meninggalkan pelayanan. Dia tidak mau lagi melayani Tuhan. Dia tidak kuat lagi menghadapi berbagai tekanan, beban di dalam pelayanannya. Dia melihat rekan-rekan pelayanan yang semestinya bekerja sama dengan dia. Dia mendapatkan bahwa rekan-rekannya tidak ada yang bisa bekerja sama dengan dia. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Demikian juga para majelis dan jemaat. Dia merasa tertekan dengan pelayanannya, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sehingga dia mengatakan, aku tidak mau melayani lagi. Aku sudah tidak kuat lagi. Saudara, dia lupa akan panggilan kasih yang Tuhan nyatakan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan, meninggalkan Tuhan bukanlah solusi yang tepat. Tetapi justru di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengangkat kita dari segala pergumulan yang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Petrus mengalami pergumulan tekanan sampai dia meninggalkan pelayanannya, Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Tuhan Yesus datang untuk mengingatkan kembali Petrus akan panggilannya. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di situ dikatakan Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Tuhan Yesus menemui mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat itu bukanlah perkara yang mudah bagi Petrus. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena Petrus pernah mengecewakan Tuhan Yesus. Tentu bertemu dengan orang yang pernah kita kecewakan. Padahal orang yang kita kecewakan itu adalah orang yang sangat mengasihi kita. Pasti bukanlah perkara yang mudah untuk kita hadapi. Pasti rasa bersalah menghantui pikiran kita. Dan inilah yang dialami oleh Petrus pada saat itu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Di satu sisi mungkin Petrus senang. Hal ini kita lihat ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia langsung turun dari perahu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi di satu sisi Petrus merasa bingung. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus sadar bahwa gurunya pasti marah, pasti kecewa kepada dia atas tindakannya yang pernah dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa Petrus selama bertemu dengan Tuhan Yesus, Petrus tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Ini berarti Petrus merasa tidak layak, sehingga dia tidak mengeluarkan kata-kata ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan Matthew Henry mengatakan bahwa Petrus merasa ragu dengan posisinya sebagai murid. Petrus menyadari bahwa bisa saja Tuhan Yesus memecat dia dari seorang murid.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun Tuhan Yesus datang bukan untuk memarahi Petrus, tapi Tuhan Yesus datang untuk memulihkan Petrus agar dia kembali ke panggilan utamanya, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa setelah Yesus dan murid-murid sarapan, maka di situ Tuhan Yesus mengambil kesempatan untuk memulihkan Petrus, untuk menyadarkan kembali Petrus akan panggilannya sebagai penjala manusia. Saudara, di situ kita melihat Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan yang sama kepada Petrus sebanyak 3 kali? Karena Tuhan Yesus ingin menggugah, menyadarkan, membangunkan hati Petrus dan murid-murid yang lain tentang kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Selain itu saudara, kalau kita lihat juga ya di dalam perikop yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memanggil Petrus itu bukan Petrus atau Kefas, tetapi Tuhan Yesus memanggilnya dengan istilah Simon. Simon adalah nama asli dari Petrus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan menggunakan nama itu? Karena Tuhan Yesus ingin menyadarkan Simon. Siapakah Simon sebelumnya? Dia adalah orang yang tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan memberikan penghargaan kepadanya. Tuhan memakai dia untuk menjadi muridnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus menggugah hati Petrus? Karena Tuhan Yesus ingin memberikan tanggung jawab yang besar kepada Petrus, yaitu menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ingin menyerahkan domba-dombanya kepada orang-orang yang tidak mengasihi dia. Tuhan Yesus tidak mau pelayan-pelayannya, murid-muridnya melayani tanpa kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kembali Petrus, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah manusia yang berdosa. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita adalah manusia yang layak dimurkai oleh karena dosa kita. Namun demikian, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan menyatakan anugerahnya kepada setiap kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang yang terhormat di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, di situ kita melihat apa tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, istilah menggembalakan domba-domba artinya apa, saudara? Artinya Petrus sebagai seorang gembala memelihara, mengerjakan tanggung jawab sebagai seorang gembala, memberikan makan domba-domba yang hilang dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dari domba-domba tersebut. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada Petrus untuk memelihara jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepadanya.
Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Petrus untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat menekankan agar Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Karena dia diberikan tanggung jawab yang besar, yaitu memelihara jiwa-jiwa dan memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus menunjukkan hal ini. Setelah dia diteguhkan kembali oleh Tuhan Yesus, maka kita melihat Petrus mengalami perubahan yang luar biasa. Dia begitu sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil dengan semangat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan kita melihat beberapa hal apa yang dilakukan Petrus setelah dia mengalami pembaharuan, saudara. Kita melihat Petrus memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petruslah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi, sehingga dikatakan 3.000 orang bertobat. Kemudian saudara, dia juga tampil memberikan pengaturan jemaat mula-mula, serta memimpin memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Selain itu kita juga melihat bahwa Petrus pertama kali diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Bahkan sejarah mencatat Petrus mendirikan gereja di timur seperti di Antiokhia, Kaldea dan Assyria. Bahkan tidak hanya sampai di timur, saudara. Pelayanan Rasul Petrus juga sampai di Roma. Dan di sana dikatakan bahwa di Roma Rasul Petrus mati syahid dengan disalib terbalik. Dan dia sendiri meminta agar dirinya disalib dengan terbalik karena merasa tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan dia mewujudkan kasih yang sungguh-sungguh itu dengan setia melayani Tuhan Yesus. Dengan memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Di dalam kehidupan kita, sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus sudah banyak melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih yang sempurna kepada kita. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, marilah juga di dalam kehidupan kita mau setia di dalam menjalankan panggilan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, COVID-19 telah banyak merusak kehidupan manusia. Dan di tengah-tengah kehidupan bangsa kita saat ini, marilah kita menunjukkan kasih Kristus. Marilah kita menunjukkan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita mau menjadi saluran berkat bagi mereka. Kita menunjukkan kasih kita di tengah-tengah dunia ini. Seperti Tuhan Yesus, ketika Dia melihat orang banyak, di situ dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Bagaimana dengan kita? Adakah juga hati kita tergerak untuk peduli, untuk mengasihi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga kita mau memberitakan Injil kepada mereka? Apakah kita juga tergerak atau peduli kepada mereka yang membutuhkan di dalam kehidupan mereka? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memaksimalkan hidup kita dengan menunjukkan kepedulian kepada sesama kita. Ambillah komitmen untuk peduli kepada sesama kita, untuk peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita merenungkan, sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan peduli kepada sesama kita? Ini tugas kami, menyatakan bersama, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Siapakah kami manusia yang berdosa ini? Tapi Engkau mau memakai kami. Engkau mau menjadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mewujudkan juga kasih kami kepada Engkau dengan mengasihi, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan berbagai pergumulan saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman kepada kita pada hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online ini. Semoga ibadah online ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat ditransfer di nomor rekening yang seperti yang tertera di layar handphone Anda. Kami juga terus menghimbau kepada Bapak Ibu untuk terus menjaga kesehatan di tengah-tengah wabah virus corona ini. Dan kita juga terus mendukung
pemerintah dengan mengikuti peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Dan yang terakhir, tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Jangan sampai kita putus asa di tengah-tengah menghadapi pergumulan yang sedang terjadi di dunia saat ini. Kita yakin Tuhan selalu memberkati dan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Firman Tuhan telah memberkati kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal dengan pujian-pujian doksologi disambut Amin Song. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar, pohon selamat sumber Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Silahkan mengambil saat duh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.